Secara umum, Bima atau Mbojo memiliki banyak kuliner yang memang diolah dari bahan yang masih mentah. Namun cita rasanya tetap lezat dan wajib Anda nikmati saat berada di Bima. Nah, sekarang kita akan menelusuri kuliner tradisional apa saja yang ada di kota Bima ini. Kalau Anda suka akan masakan yang berbahan kulit, Anda harus mencoba yang satu ini, yaitu karwiti. Sajian yang satu ini menggunakan kulit dari kepala sapi sebagai bagian utamanya. Untuk bahannya, siapkan kulit bagian kepala sapi, wijen, kacang hijau yang semuanya telah disangrai dan menjadi bumbu yang halus. Lalu ada cabai, belimbing uluh, gula, garam, jeruk lemon, bawang merah, penyedap rasa, dan santan. Cara pengolahannya hanya tinggal mencampurkan semua bahan yang ada. Namun sebelumnya kulit kepala sapi harus diproses dulu. Pertama, kulit kepala sapi dibakar hingga menghitam, setelah itu rebus sampai mendidih dan kulit menjadi lembek. Lalu bersihkan kulit kepala sapi hingga tidak ada bagian yang hitam akibat pembakaran. Kalau sudah bersih seperti ini, kulit kepala sapi siap untuk diolah menjadi karwiti. Potong kecil-kecil kulit sapi. Lalu masukkan bumbunya mulai dari wijen, kacang hijau yang telah disangrai. Tambahkan cabai dan bawang putih yang telah dihaluskan, irisan bawang merah, belimbing uluh, lalu aduk hingga bumbu tercampur rata. Selanjutnya tambahkan santan, garam, dan gula secukupnya, aduk kembali hingga semua tercampur. Untuk garnishnya, tambahkan bawang merah, irisan jeruk lemon, dan juga cabai rawit agar tampilan semakin cantik. Untuk menikmati karwiti, Anda bisa menggunakan nasi atau bisa langsung dimakan layaknya camilan. Karena memang karwiti biasa dihidangkan sebagai menu pembuka sebelum menuju menu utama. Seperti kuliner Bima pada umumnya, karwiti memiliki rasa dengan dominan asam dan pedas. Bau amis dari kulit sapi pun sudah tidak ada karena kulit telah melalui proses pembersihan. Karena cuaca Bima yang panas, karwiti cocok sekali dinikmati saat siang hari karena sajian yang satu ini menawarkan kesegaran saat Anda menyantapnya. Yummy! Satu lagi kuliner tradisional yang menjadi ciri khas Bima yaitu kagape. Kuliner ini juga menggunakan bagian dari sapi, yaitu kikil dan juga bagian lutut sapi. Kagape merupakan kuliner khas masyarakat Bima yang sangat unik dan mempunyai cita rasa yang sangat menggoda dengan rempah-rempahnya. Makanan ini konon merupakan menu yang biasa disajikan di dalam istana, kemudian berkembang di luar istana hingga akhirnya menjadi favorit masyarakat jelata. Sepintas, kagape ini seperti coto Makassar atau soto Madura ya sahabat. Hanya saja yang membedakan kagape banyak dibuat dari kaki kerbau, sapi, dan kaki kambing. Untuk membuat kagape, bahan yang diperlukan kikil, garam, bawang putih, jinten, kemiri, tomat, santan, serta bahan pelengkap lainnya. Diawali dengan menghaluskan bumbu seperti garam, merica, ketumbar, dan jinten dengan cara ditumbuk. Setelah halus, masukkan serai, bawang merah, kunyit, terasi, cabai merah, cabai rawit, lalu tumbuk kembali hingga halus. Terakhir, masukkan kemiri dan bawang putih, tumbuk hingga halus. Kemudian bumbu yang sudah halus ditumis hingga harum, lalu tambahkan gula merah sedikit dan irisan tomat. Kalau sudah matang, tiriskan bumbu. Selanjutnya, panaskan air dan rebus kikil beserta tulang lutut sapi yang telah dibersihkan. Setelah itu masukkan bumbu lalu aduk hingga rata. Tambahkan santan, kunyit bubuk, dan penyedap rasa. Setelah matang, letakkan kagape dalam mangkuk besar dan siap untuk Anda nikmati. Dahulu kagape berasal dari daging rusa dan biasa disajikan untuk para sultan. Namun kini penggunaan daging rusa diganti dengan kerbau, sapi, atau kambing. Soal rasa, kagape mantap! Aneka rempah-rempah yang masuk ke dalam bumbu menjadikan kagape memiliki cita rasa yang beraneka ragam. Mulai dari gurih pedas dan aromanya juga sedap. Untuk menambah kenikmatan kagape, biasanya disajikan bersama potongan lontong dan sambal. Di saat hari raya, kagape menjadi menu favorit yang selalu ada. Menarik bukan? Nah, selain kulinernya menarik, Bima juga mempunyai minuman tradisional yang bisa disebut sebagai minuman energi alami, yaitu Mina Sarua.
Ini merupakan salah satu minuman tradisional yang biasa dikonsumsi pada saat puasa dan cuaca dingin. Karena minuman ini dapat menambah tenaga dan menghangatkan. Minasarwa terbuat dari rempah-rempah, gula merah, santan, dan tape ketan hitam yang dimasak menjadi satu. Untuk bahan lengkapnya terdiri dari jahe, kunyit, temulawak, cabai, obat, dan cengkeh yang dihaluskan menjadi satu. Lalu ada merica yang dihaluskan, gula cair, ketan, dan ampas dari minyak kelapa. Untuk membuatnya cukup mudah. Blender semua bahannya mulai dari jahe, kunyit, temulawak, semua bumbu yang telah dihaluskan, gula cair, dan tambahkan air. Blender hingga semua bahan tercampur. Setelah itu seri rempah-rempah hasil dari blender direbus hingga matang. Saat proses perebusan tambahkan ketan dan juga ampas minyak kelapa. Nah, setelah matang, Minasarwa siap untuk Anda nikmati. Kandungan dari bahan-bahan yang digunakan ini membuat Minasarwa memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Untuk menikmati Minasarwa, Anda harus keluar dari kota Bima sekitar 30 menit tepat di daerah Sila. Jangan khawatir, Minasarwa ini tak hanya enak dinikmati di warung ini, namun juga bisa dibawa pulang. Anda berminat, sahabat ragam? Makanan sudah, minuman juga sudah. Tapi masih ada satu lagi sajian yang memiliki resep tradisional dari Bima, yaitu sambal bohi dungga. Bohi dungga berfungsi sebagai makanan pendamping lauk yang berbahan dasar jeruk atau dalam bahasa Bima, mbojonya dungga budi. Proses pembuatan bohi dungga ini masih tradisional dan belum tersentuh teknologi modern. Kendati demikian, makanan yang kerap digunakan sebagai sambal ini telah banyak diminati oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar daerah Bima. Untuk membuat sambal bohi dungga yang diperlukan yaitu jeruk hutan, cabai merah, cabai rawit, dan garam. Tahap awal pembuatannya adalah dengan mengupas jeruk untuk dibersihkan kulit dan juga bijinya. Setelah jeruk bersih, potong menjadi kecil dan beri garam lalu aduk agar tercampur dengan baik. Setelah itu masukkan ke dalam plastik dan ikat. Proses selanjutnya adalah fermentasi. Jeruk yang telah dicampur garam akan disimpan ke dalam gentong sekitar 2 bulan lamanya. Fermentasi memang membutuhkan waktu lama supaya jeruk dapat hancur dan menjadi seperti ini. Kalau sudah dalam bentuk fermentasi seperti ini, bohi dungga siap untuk dicampurkan dengan cabai. Haluskan cabai merah dan juga cabai rawit dengan di blender. Setelah cabai halus, tambahkan fermentasi jeruk, aduk hingga rata dan sambal bohi dungga siap dikemas dan dipasarkan. Meski hanya sebagai sambal, kurang pas rasanya menikmati ikan bakar atau sajian lain tanpa adanya sambal ini. Dengan rasanya yang pedas dan kecut akan membuat nafsu Anda bergairah dan tentu saja keringat akan bercucuran. Buat yang suka akan aneka sambal, coba deh sambal bohi dungga. Pasti akan mendapatkan sensasi yang berbeda. Yang pasti pedas endes.